Aku yang jeneng ngenteni Ujang Bustomi. Tak tantang. Tak undang tak kon rene kok. Saya Ujang Bustomi, Mbah. Ora iso. Lah kok nggak bisa? Bustomi gede. Kowe cilik. Loh, saya kan kemarin puasa, Mbah. Jadi saya kurus, Mbah. Gak iso. Kok kenapa nggak bisa? Loh, saya tuh Ujang Bustomi, Mbah. Jangan ngeyel, Mbah, sampean, Mbah. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun. Dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun bertemu dengan seorang dukun santet yang melakukan sebuah ritual di pinggiran desa. Ternyata orang tersebut sedang ritual kirim santet untuk menghancurkan Kang Ujang Bustomi. Dukun tersebut ingin melakukan balas dendam, karena Kang Ujang telah mengobrak-abrik dan mengalahkan para murid dukunnya. Lalu apakah yang akan dilakukan Gus Nur Samsun terhadap sang guru dukun yang melakukan kirim santet kepada Kang Ujang Bustomi itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Alhamdulillah sahabat-sahabat, langsung saja kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Lanjut kita doa liqomsat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Liqomsatun udfi biha harol wabail hatimah. Al-Mustafa wal-Murtada wabanahuma wa Fatimah. Liqomsatun udfi biha harol wabail hatimah. Al-Mustafa wal-Murtada wabanahuma wa Fatimah. Jadi sahabat-sahabat, saya melintasi jalan ini dan saya diberikan informasi sama seseorang, dan seseorang itu menunjukkan lokasi ini. Kita akan, karena saya juga penasaran, saya baru pertama kali melintasi ini arah ke Bojonegoro, karena ini perbatasan ya sahabat-sahabat. Jadi saya ada di pinggir jalan raya, mobilnya saya belusukan biar nggak kelihatan. Jadi saya sudah melihat ada api-api di sana, penasaran, kita langsung datangi saja. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah ketika Gus Nur Samsun sedang ada di sebuah tempat di daerah Bojonegoro. Tiba-tiba datang seorang warga yang mengenalnya yang kemudian memberikan informasi bahwa di sebuah pinggiran hutan yang tidak jauh dari jalan desa, dia melihat hal mencurigakan yang ada di sana. Warga tersebut meyakini dari gelagat dan yang dilakukannya. Orang tersebut sepertinya seorang dukun yang sedang melakukan sebuah ritual. Sebab itulah sang warga kemudian menyampaikan informasi itu kepada Gus Nur Samsun. Warga itu tahu bahwa Gus Nur Samsun adalah spiritual yang biasa mendatangi para dukun santet. Dan sang warga berharap Gus Nur Samsun bersedia mendatangi orang misterius mencurigakan yang dilihatnya itu. Sebab itulah Gus Nur Samsun kemudian mendatangi tempat yang dimaksudkan oleh warga tersebut. Gus Nur Samsun ingin menyelidiki, benarkah orang tersebut adalah seorang dukun seperti yang diceritakan. Dan benar saja. Ketika Gus Nur Samsun sampai di tempat yang dimaksudkan, Gus Nur Samsun kemudian menemukan seseorang yang diceritakan itu. Gus Nur Samsun pun berkata kepadanya, "Siapakah dia, dan ada maksud apa, sehingga dia melakukan hal yang aneh di tempat ini?" Orang itu pun mengatakan bahwa dia adalah Mbah Setro dan saat ini dia sedang melakukan ritual. Lalu mengapa Gus Nur Samsun datang kepadanya? Tanya sang dukun. Gus Nur Samsun pun mengenalkan dirinya bahwa dia berasal dari Ngawi.
Namun ketika ada di daerah Bojonegoro ini, dia diberitahu warga yang melihat hal mencurigakan di tempat ini. Karena merasa penasaran, Gus Nur Samsun kemudian datang untuk melihat hal apa yang sebenarnya terjadi. Lalu mengapa Mbah Setro melakukan ritual perdukunan itu di tempat ini? Di saat itulah Gus Nur Samsun mendengar jawaban yang tak diduga sama sekali dari sang dukun. Dukun Setro itu mengatakan bahwa saat ini dia sedang menunggu Kang Ujang Bustomi dan dia melakukan ritual untuk kirim santet kepadanya. Ada hubungan apa sang dukun dengan Kang Ujang Bustomi? Dan mengapa dia ingin kirim santet kepadanya? Tanya Gus Nur Samsun lagi. Dukun Setro kembali berkata, Ujang Bustomi telah mengobrak-abrik pekerjaan dari para dukun yang adalah juga murid-muridnya. Dia sangat marah dengan ulah Kang Ujang Bustomi itu dan dia ingin melakukan balas dendam kepadanya. Kang Ujang Bustomi adalah seorang tokoh spiritual yang sangat hebat yang biasa memberantas para dukun santet. Apakah Dukun Setro merasa memiliki ilmu yang sangat hebat, sehingga beraninya menantang dan kirim santet kepadanya? Dukun Setro kembali berkata bahwa dia adalah guru dari para dukun santet. Belum ada seorang pun yang mampu mengalahkan dirinya. Dengan ilmu hebat yang dimiliki, Dukun Setro yakin akan bisa mengalahkan Kang Ujang Bustomi. Lalu apakah yang akan dilakukan Gus Nur Samsun? Mengetahui Dukun Setro yang ingin kirim santet kepada Kang Ujang Bustomi itu. Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Ambillah sisi positifnya dan tinggalkanlah sisi negatifnya. Dan tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Kowe iki sapa? Saya orang, Mbah. Orang di. Wong endi wong kono, Mbah? Terus enek maksud apa kowe rene? Saya hanya lewat, Mbah. Arep nang ndi tujuanmu? Tujuanku arep neng gone sampean. Lah kok ngerti kon kene? Rahasia lah. Nama sampean siapa, Mbah? Aku Mbah Setro. Mbah Setro. Yo, Mbah Setro, Mbah Setro. Kenapa, Mbah, sampai di sini, Mbah? aku ngenteni Ujang Bustomi. Sampean menunggu siapa? Ujang Bustomi. Ah, kaget saya, Mbah. Mbah tak kira menunggu siapa. Ndi Ujang Bustomi? Ujang Bustomi nggak kenal. Nggak kenal. Aku neng kene ngenteni Ujang Bustomi. Tak tantang. Tak Lah. undang takon rene kok. Saya Ujang Bustomi, Mbah. Ora iso. Lah kok Ujang nggak bisa? Bustomi gede. Kowe kecil. Loh, saya kan kemarin puasa, Mbah. Jadi saya kurus, Mbah. Wes gak iso. Kok kenapa nggak Bustomi bisa? gede awake. Loh, saya tuh Ujang Bustomi, Mbah. Jangan ngeyel, Mbah, sampean, Mbah. Udah pokoknya percaya saja sama saya kalau saya adalah Ujang Bustomi. Ora iso. Ujang Bustomi gede. Awake. Awake cilik, Mbah, Ujang Bustomi, Mbah. Awake cilik, sampean mencari Ujang Bustomi toh? Yo. Nah, Ujang Bustomi saya. Ujang Bustomi ki awake gede, ora cilik kaya kowe kuwi. Ya sudah, kalau begitu saya joker, Mbah. Joker sapa nek? Ah, nggak kenal. Ya sudah, saya ganti nama. Nama saya Mamas Karyo, Mbah. Kok kok mencela-mencele? Loh, saya bukan mencela-mencela, Mbah. Ya sudah, saya jujur. Nama Iya. saya TIJ, Mbah. TIJ apa TIJ? TIJ itu yang buat minuman itu, Mbah. Itu. TIJ itu telur. Ya, terus I-nya itu lupa saya. Terus J itu jahe. Tuh. Kagak ngomong lah. Kok kakek ngomong lah. Lah sampai itu nantang-nantang Kang Ujang Bustomi itu kenapa? Dendam aku karo dhek. Dendam, masalahnya apa? Kok bisa dendam sama dia? Dia wis ngentekno anak buahku. Oh, dia sudah menghabisi anak buah sampean. Yo, Lah kalau begitu sampean ya datang ke padepokannya, Mbah. neng ndi panggone? Lah sampean harusnya tanya sama anak buah sampean, tanyain, "Hei anak buah, rumahnya Ujang Bustomi di mana?" Gitu. Ujang Bustomi tak undang kon rene. Ah, Neng kene tak enteni. Malah sing teko kowe. tadi saya itu diantar orang. Orangnya nganter di pinggir jalan, setelah itu dia pulang. Katanya ada orang yang biasanya beraktivitas di sini. Itu. Nah, ternyata sampai nantang Ujang Bustomi. Iya, kita tantang Ujang Bustomi. Saya ini, Mbah, saya bosnya saya. Nah, sampean kan bosnya dukun. Saya bosnya pemberantas dukun, Mbah. Bos saya beras dukun. Iya, saya bosnya. Gitu. Bukan Ujang Bustomi, Mbah. Saya bosnya. Tapi bohong. Berarti ada jejal ilmuku ya, Rano?
Saya nggak menjajal, Mbah. Saya cuma pengen tahu kegiatan sampean di sini tuh ngapain. Terus nek wis ngerti? Ya, Apa? Ya kalau ngerti jalannya salah, ya saya pengen mengingatkan. Nek menurutku salah, menurutku bener. Ya kalau menurut sampean bener, tapi kan belum tentu menurut Allah, Mbah. Allah sopo? Ya Tuhan, Mbah, Tuhan. Serah kenal Tuhan, Tuhanan. Terus sampean menantang Kang Ujang Bustami itu untuk apa? Duel. Belum tentu sampean itu menang. Lah, jajal ae kon rene Ujang Bustami. Kang Ujang Bustami itu sakti, Mbah. Saktine sak piro? Sakti, wah sepiro, aku kurang ngerti, Mbah. Aku ya ora tau gelut kok, Mbah. Nah, makanya tak tantang kon rene wonge. Tapi sakti, Mbah. Kalau di YouTube sakti. YouTube apa neh? Terus sampean nggak ngerti YouTube toh, Mbah? Ora kenal. YouTube itu biasa kalau nanti dikukus, dicampur pakai daun jati, tapi dikukus. Lah itu nanti keluar air dari kukusan itu namanya YouTube, Mbah. Kakek ngomong kowe iki. Loh, bener kok, Mbah? Sampai nggak akan menang melawan Kang Ujang. Ya, Kang Ujang itu sakti. Makanya wong kon rene, tak jajale tak tes ning kene. Tanten ning kene wong. Tak patenan ning kene. Jangan bilang gitu. Kang Ujang itu sakti. Mandra sidul anak Betawi. Nah, bukan Mandra Guna, tapi Mandra sidul anak Betawi, Mbah. Itu. Jadi kalau sampean pengen menjajal Kang Ujang Bustami, silahkan. Tapi ingat, Mbah. Ingat ya, satu, ingat. Tapi jajal dulu salah. Ujung Bustami rong karan menang karo aku. Poneh kowe. Kenapa, Mbah, saya, Mbah? Ilmumu sak piro? Tok kabeh. Oh gitu, sampai menantang saya. Kok nggak bisa nyala, Mbah? Mati loh, Mbah. Wes kakek wes. Ngono dong. Saya mengajak ngomong baik-baik, Mbah. Kalau sampai nggak bisa diajak baik-baik, ya terpaksa, Mbah, saya mengajar sampean. Tapi kalau saran saya, duduk baik-baik ngobrol. Swan. Anak neng di. Mulai. Saya mau pulang, nggak mau. Saya mau duduk-duduk sini saja. Kalau sampean berani ya ke sini. Matek. Lah, Mbah. Tepar. Nah, ini tadi tempat duduk sampean di sini toh. Udah sini. Itu aja. Kok gitu doang, Mbah? Gitu aja mau melawan Kang Ujang Bustami. Kan saya udah bilang Kang Ujang Bustami itu sakti. Mandra sidul anak Betawi. Hah? Tak gebuk engko. Teman sampean mana, Mbah? Hah? Sampean nggak punya teman? Tadi omongan sampean tinggi-tinggi, sekarang nggak bisa apa-apa. Saya pengen tanya, Mbah. Ampun. Ya, saya akan mengampuni. Minal aizin wal faizin. Kang Ujang itu salah apa sama jenengan, itu salah apa? Hah? Salahnya Kang Ujang itu apa sampai kok dendam sama Kang Ujang? Apa? Hah? Salahnya apa? Mbah Setro, Kang Ujang salahnya apa sama jenengan? Orang Kang Ujang gak merugikan kok. Kang Ujang itu orangnya baik, soleh, santun, rajin menabung, nggak pernah bohong. Ya sekali-kali nggak apa-apa. Itu. Kalau berkali-kali berarti matematika, gitu kan? Salahnya apa sama jenengan, Kang Ujang? Coba nanti saya sampaikan sama Kang Ujang kalau punya salah. Dan saya mewakili Kang Ujang
Ujang Bustami, saya mewakili mohon maaf apabila Kang Ujang Bustami pernah melakukan kekeliruan, kesalahan kepada jenengan. Ya. Mau dimaafkan nggak? Nggak bisa menjawab. Untung, Mbak. Saya itu orangnya baik hati. Ya. Ilmu sampai sudah saya buang loh, Mbak. Nggak bisa jawab dia. Ya udahlah, kita langsung pulang saja, sahabat-sahabat.